Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Syahdatin. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas 3 saya mengenai penyelesaian persamaan diferensial menggunakan matriks transisi keadaan. Di sini saya akan mencoba menganalisa model matematika dari jurnal yang sudah saya dapatkan melalui internet yang berjudul Development of PID Controller for Controlling Desired Level of Coupled Tank System. Jurnal ini merupakan jurnal internasional Inovatif Technology and Exploring Engineering tahun 2014. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini menurut isi dari jurnal. Jadi di sini sistem yang digunakan adalah coupled tank system. Digunakan untuk simulasi cara kerja tangki dengan sistem kontrol, di mana aplikasi sistem ini banyak sekali digunakan dalam industri, baik itu industri kimia maupun industri food and beverage. Masalah pengendalian yang umum dalam proses industri ini adalah mengontrol level liquid dalam tangki penyimpanan sebagai pencampuran bahan kimia. Aliran liquid dalam tangki yang keluar harus diatur untuk mencapai level liquid tertentu dengan konstan, karena fluida nantinya akan disuplai juga dengan kecepatan konstan. Proses ini dilakukan dalam kondisi loop tertutup. Ini skematik dari coupled tanknya. Ada 2 input dan 2 output di sini. Dan ada 2 tangki yang nantinya saling terintegrasi satu sama lain. Untuk model matematika dari sistem ini sendiri dibutuhkan untuk mengetahui respon keluaran dari sistem, di mana model matematika ini nantinya menjadi tolak ukur pencapaian respon yang baik. Identifikasi persamaan sistem dapat diperoleh dari persamaan kesetimbangan massa yang dimodelkan dengan persamaan diferensial sebagai berikut. Di sini ada 5 persamaan terkait dengan kesetimbangan massa, hukum hukum Bernoulli, di mana diketahui di sini H1, H2 di sini merupakan level fluida dalam tangki 1, gambaran sebelumnya, dan tangki 2. Variabel A di sini ada 2, yaitu luas permukaan atau kapasitas tangki 1 dan tangki 2. Lalu di sini ada Q3. Q3 di sini itu merupakan pipa penghubung, jadi saluran penghubung antara 2 tangki. Tangki pertama sama tangki kedua. Saya back dulu. Ini Q3-nya, jadi merupakan key output yang saling terinteraksi antara level 1 dan level 2. Kemudian di sini ada inputan 2 yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ada Q1 sama Q2 merupakan flow rate keluaran dari pompa yang masuk ke dalam tangki. Kemudian ada 2 output juga yang merupakan keluaran dari tangki 1 maupun tangki 2. Persamaan diferensial sistem dari masing-masing outlet dapat dimodelkan sebagai simple orifice. Jadi pipa-pipa penghubung, pipa-pipa keluaran dari tangki itu kita asumsikan sebagai orifice dengan menggunakan persamaan Bernoulli untuk kondisi steady state, non-viscous, incompressible, sehingga didapatkan
persamaan berikut. Di sini persamaannya adalah A1 dikali diferensial dari H1 sama dengan key input dikurangi key output 1 dikurangi key output 3 untuk tangki pertama. Diketahui di sini key outputnya merupakan bentuk akar dikarenakan di jurnal ini ditentukan keluaran dari atau sifat aliran keluaran dari tangki tersebut adalah turbulen. Maka digunakan persamaan alfa 1 akar H1, di mana alfa merupakan koefisien, H1 adalah level dari tangki pertama. Kemudian yang ini adalah persamaan dari tangki kedua. Aliran masuk fluida ke dalam tangki menghasilkan level liquid steady state. Steady state di sini maksudnya adalah volumenya berubah-ubah, tapi kondisi aliran tetap steady. Jadi tetap, walaupun volume bentuknya berubah-ubah. Jika terdapat variasi kecil di setiap aliran masuk, Q1 dan Q2, maka level yang dihasilkan akan menjadi H1 dan H2 kecil. Masing-masing persamaan dapat dituliskan kembali menjadi persamaan ini. Jadi dari setiap input Q1, Q2 ini tadi didapatkan dari gangguan kecil pada saat aliran fluida masuk ke dalam tangki, kemudian akan menimbulkan efek perubahan yang tadinya level liquid steady state akan sedikit terganggu dengan adanya gangguan pada saat Q1 dan Q2 itu masuk, yang disebutkan sebagai H1 dan H2. Sehingga persamaan ini tadi dapat dituliskan kembali menjadi persamaan 13 dan 14 ini. Selanjutnya adalah transfer bentuk persamaan diferensial tadi, yang terakhir tadi, ke dalam persamaan keadaan, yaitu persamaan state space. Pertama, yang perlu ditentukan adalah variabel state dari level sistem, yaitu X1 yang menggambarkan H1, X2 mendeskripsikan H2. Selanjutnya, diketahui tadi ada dua input dalam sistem yang dapat diasumsikan sebagai berikut. U1 sama dengan Q1 dan U2 sama dengan Q2. Sehingga turunan pertama dari variabel state, yaitu variabel ini, dapat dituliskan sebagai berikut. X1 dot. X1 dot sama dengan H1 dot, yaitu persamaan diferensial sebagai berikut. Ini untuk persamaan tangki kedua. Selanjutnya, dari gambar pada slide pertama tadi diketahui ada dua output dari sistem, dapat dituliskan sebagai berikut dalam bentuk Y1 sama dengan key output 1, Y2 sama dengan key output 2. Disederhanakan menjadi bentuk K dan bentuk X, di mana diketahui bahwa nilai dari K merupakan penyederhanaan dari alfa 1 per 2 akar H1, K2 merupakan alfa 2 per 2 akar H2, K3 merupakan alfa 3 per 2 akar H1 min H2. Ini persamaan keadaan, persamaan state space-nya, bentuk umumnya seperti ini, X dot sama dengan AX plus DU. Untuk outputnya Y sama dengan CX plus DU. Bentuk matriks dari persamaan state space yang dituliskan ini dapat ditulis sebagai berikut. Dalam bentuk matriks, X1 dot dan X2 dot kita bisa tuliskan seperti ini sesuai dari persamaan sebelumnya,
persamaan ini x dot per A1 U1 K1 per A1 plus K3 per A1 kali X1 plus K3 per A1 kali X2. Ini untuk S2 dotnya dibentuk ditransfer ke bentuk persamaan state space. Nah, sebagai berikut. Ini untuk persamaan matriksnya, untuk input. Ini untuk variabel output persamaan state space. Sehingga dapat diketahui matriks A adalah ini, matriks B, matriks C, matriks D sama dengan 0. Solusi persamaan keadaan state space dapat menggunakan matriks transisi keadaan sebagai berikut. Matriks transisi keadaan merupakan inverse dari transformasi Laplace, di mana yang dibutuhkan di sini yaitu matriks A ditransformasikan dalam bentuk Laplace sebagai berikut: S dikalikan dengan matriks identitas dikurangi matriks A, sehingga diperoleh persamaan dari matriks keadaan sebagai berikut. Untuk mempermudah, kita masukkan nilai-nilai dari variabel yang diketahui berdasarkan jurnal, yaitu ada parameter H1, H2, alpha 1, alpha 2, alpha 3, dan variabel A, luas permukaan A1 dan A2. Sehingga diperoleh nilai K-nya tadi K1 1,31, K2 1,42, dan K3 3,89. Sehingga matriks SI min A menjadi sebagai berikut. Matriks transisi keadaan selanjutnya diinverskan ke dalam fungsi waktu, yaitu menggunakan pedoman dari tabel transformasi Laplace. Tapi sebelumnya kita inverskan terlebih dahulu matriks SI min A tadi dengan adjoin SI min A dibagi per determinan SI min A. Diperoleh ini bentuk ini. Kemudian bentuk seperti ini disederhanakan menjadi bentuk yang sesuai dengan tabel transformasi Laplace, di mana di sini matriks ini nantinya akan dirubah dalam dalam domain waktu menjadi seperti ini: E pangkat 0,077T cos 0,001T 0,08T sin 0,122T untuk kolom kedua baris kedua, kolom kedua baris pertama 0,084T sin 0,122T, kemudian baris kedua kolom kedua E pangkat 0,081T per cos 0,001T. Tabel inverse saya peroleh dari buku Kreyszig, di situ sudah dijelaskan. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk transfer function dengan bantuan MATLAB. Jadi tadi sudah ditemukan matriks-matriksnya, matriks A, matriks B, matriks C, nilai K1, nilai K2, nilai K3, maka dapat diperoleh transfer functionnya
seperti ini. Dari transfer function ini dapat diketahui respon sistem yang merupakan performance dari coupled tank system. Di sini koordinat Y, sumbu Y merupakan menggambarkan level, kemudian sumbu X mendeskripsikan domain waktu. Dari titik 0 menuju ke titik 63,8% merupakan time constant sebelum mencapai titik steady state di amplitude di level 2 cm dalam waktu 140 detik. Karakteristik dari kinerja sistem itu dapat dicirikan dengan tanggapan transien berikut terhadap sinyal uji step. Jadi dari transfer function tadi itu diberikan inputan sinyal step, maka keluaran responnya merupakan keluaran respon transien, di mana respon terhadap masukan sinyal uji step itu diketahui, maka secara matematis tanggapan atau respon untuk sembarang masukan dapat dihitung. Ada beberapa macam ukuran kualitas respon transien yang dapat digunakan untuk tujuan analisa. Yang pertama yaitu tadi yang sudah saya sebutkan, time constant, di mana dari grafik ini pada level 1,25 dalam waktu capai 23,4 detik, level di sini merupakan perubahan yang terjadi pada level dikarenakan gangguan kecil dari inputan flow ke dalam tangki, sehingga merubah level yang tadinya steady state akan berubah sedikit yang di variabel yang dideskripsikan sebagai H1 dan H2 tadi sebagai respon dari gangguan kecil tersebut. Jadi di sini untuk mencapai steady state tadi pada saat 63,8% time constantnya itu didapatkan pada level 1,25 cm. Jadi perubahannya sekitar 1,25 cm di dalam waktu 23,4 detik itu terjadi time constant menuju ke keadaan steady. Ukuran waktu time constant ini menyatakan kecepatan respon yang diukur mulai T sama dengan 0 hingga respon mencapai 63,2% respon steady state yang merupakan final value-nya. Kemudian dalam grafik ini juga bisa dianalisa rise time-nya. Rise time-nya itu diperoleh dari mulai T sama dengan 0 sampai dengan respon sumbu steady state yang pertama. Waktu yang menyatakan keberadaan suatu respon yang diukur mulai respon 10% sampai dengan 90% dari respon steady state. Jadi 10% di sini, 90% di sini. Settling di sini juga bisa dianalisa yang ketiga, yaitu settling time-nya, di mana settling time itu merupakan waktu yang menyatakan respon itu telah memasuki 5% atau 2% dari respon steady state. Jadi settling time-nya di sini. Untuk delay time-nya, waktu yang menyatakan faktor keterlambatan dari respon output terhadap input, diukur mulai T sama dengan 0 hingga respon mencapai 50% dari respon steady state. Naik perlahan hingga 50%. Untuk peak time-nya sendiri merupakan waktu yang diperlukan tanggapan untuk mencapai puncak pertama overshoot. Overshoot itu biasanya melebihi dari titik set point. Titik set point-nya di sini, titik steady-nya adalah 2, tapi di sini tidak terlihat
ada overshoot sehingga peak time atau time overshootnya itu bisa diabaikan. Sekian penjelasan mengenai tugas 3 yang saya sudah pelajari sejauh ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.